Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada video kali ini, masih dengan materi himpunan untuk kelas 7 semester pertama. Dimana hari ini kita akan melanjutkan materi masih tentang himpunan. Hari ini pokok bahasannya adalah himpunan bagian. Langsung saja kita ke materi. Judulnya himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Jadi pengertian himpunan bagian di sini dikatakan himpunan A. Misalnya ada himpunan A ya, himpunan A. Misal ada himpunan A. Dikatakan himpunan A itu dikatakan bagian dari himpunan B jika setiap anggota himpunan A itu menjadi anggota himpunan B. Maksudnya gini. Maksudnya himpunan A itu dikatakan bagian dari himpunan B kalau semua anggota himpunan A itu ada di himpunan B gitu loh. Jadi A itu semua anggotanya ada di himpunan B. A himpunan bagian dari B ditulis dengan notasi. Ini yang kayak C. Nanti kita baca A himpunan bagian dari B. Ini lambangnya, notasinya. Kalau himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari B, maka kita notasikannya seperti ini. Ini bacaannya A bukan himpunan bagian dari B. Yang ada kayak huruf C terus dicoret. Itu bacaannya A bukan himpunan bagian dari B. Contohnya, diketahui himpunan A 1 dan 3. Terus himpunan B 2. Himpunan C anggotanya 3, 4, dan 5. Himpunan D 1, 3, 5, 7, 9. Dari soal ini maka bisa kita simpulkan dari pengertian himpunan bagian tadi bahwa A itu merupakan himpunan bagian dari himpunan D. Kenapa? Karena anggota A tadi kan 1 dan 3. Sesuai pengertiannya tadi, anggota A menjadi anggota himpunan B. Setiap anggota A menjadi anggota himpunan B. Sekarang setiap anggota himpunan A ini kan menjadi anggota himpunan D ya. Karena di D itu ada 3 dan 1. 1 dan 3 itu ada di D. Jadi A ini kesimpulannya A adalah anggota himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan D. Kalau yang B ini kan 2. 2 ini ada nggak di D? Ternyata 2 itu tidak ada di D, maka B bukan himpunan bagian dari D. Sekarang kita lanjutkan perhatikan yang C. Ternyata yang C 3, 4, 5. 3 ada di D. 5 juga ada di D. Tapi yang 4-nya tidak ada di D. Maka kesimpulannya C juga bukan anggota C juga bukan himpunan bagian dari himpunan D. Kenapa? Karena ada salah satu anggota himpunan C yaitu 4 itu tidak ada di D. Sedangkan menurut pengertiannya yang di atas tadi, dia harus setiap anggota A itu ada di B, baru dia dikatakan himpunan bagian dari B. Itu yang pertama, pengertian himpunan bagian. Selanjutnya yang kedua,
menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, ternyata himpunan bagian itu kan bisa banyak. Berapa banyaknya? Nah, bagaimana cara menentukannya nanti kita pelajari. Nah, sebelum ke rumus menentukan banyaknya himpunan bagian, kita pahami dulu yang ini. Nah, untuk menentukan banyaknya himpunan bagian suatu himpunan, perhatikan contoh berikut. A. Jika himpunan A PQ dan B PQR. Nah, ini kan jelas semua anggota A ada di B. Maka A merupakan himpunan bagian dari B. Jika P 1, 2, 3 dan Q adalah himpunan kosong, maka Q himpunan bagian dari P. Nah, jadi Q ini kan kosong. P tadi 1, 2, 3 isinya. Ternyata himpunan kosong itu anggota himpunan bagian dari P. Kenapa? Karena kalau satunya kita buang kan jadi kosong. Jadi kosong itu bagian dari P. Yang C misalnya. Yang C, jika ABC, jika K ya, himpunan K itu ABC dan himpunan L BCA. Nah, ini kan sama isinya. Cuma dibalik. Maka K ini bagian dari L dan L juga merupakan bagian dari K karena sama. K ABC dan L-nya BCA. Cuma dibalik aja. Jadi himpunan dirinya sendiri itu adalah bagian dari himpunan itu sendiri ya. Jadi ABC walaupun dia dibalik jadi BCA kan sama isinya. Jadi himpunan yang sama itu dia adalah merupakan himpunan bagian dari himpunan yang lain. Nah, dari contoh di atas diperoleh kesimpulan bahwa himpunan kosong itu yang tadi, dan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut. Nah, yang A, jika himpunan A anggotanya 1, maka banyak himpunan bagian dari A yang bisa kita bentuk kan cuma ada 2. Kenapa 2? Tadi kan A ya, Bapak tulis di samping. A itu kan anggotanya 1. Nah, maka banyak himpunan bagian dari A yang bisa kita bentukkan cuma 2. Apa itu? Yaitu himpunan kosong yang pertama. Yang kedua himpunan dirinya sendiri yaitu 1. Nah, maka bisa disimpulkan 2 itu kan kita hasilkan dari 2 pangkat 1 katanya. Ternyata 2 ini kita peroleh dari 2 pangkat 1. Nah, 1 ini dari mana? Dari banyaknya anggota A. Bisa ya. Nah, terus yang B. Yang B anggotanya ada 2. Ada 1 dan 2. Jumlah anggotanya ada 2. Nah, maka kan banyak himpunan bagian yang bisa kita bentuk. Ternyata ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi tadi ada 4 ya yang dapat kita bentuk kalau anggotanya 2. Apa saja? Kalau kita tuliskan satu-satu, yaitu himpunan kosong 1. Nah ya, kenapa 1 itu bagian dari B? Karena 1 kan ada di B. Terus 2 ya kan, karena 2 ada di B. Yang terakhir dirinya sendiri yaitu 1,
dan 2. Nah, ternyata ini kalau kita kembalikan ke rumus yang awal tadi kan 2 dihasilkan dari 2 pangkat 1. Ternyata untuk B yang anggotanya 2, jumlahnya 4. Ternyata 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. Ya. Begitu juga dengan yang C. Yang C kan anggotanya 3. 1, 2, 3. Maka banyak himpunan bagian yang mungkin ada 8. Kalau kita bentuk, yaitu himpunan kosong. 1. 1 kan bagian dari C. Himpunan 2. 2 kan bagian dari C, karena 2 ada di C. 3. Karena 3 ada di C. 1, 2. 1 dan 2 kan ada di C. 1 dan 3. 1 dan 3 ada di C. 2 dan 3 ada di C. 1, 2, 3. Yaitu 1, 2, 3 kan ada di C. Jadi 8. Nah, kalau kita simpulkan, ternyata 8 itu dihasilkan dari 2 pangkat 3. 3 itu dari mana? 3 itu dari banyaknya anggota himpunan C. Nah, dan seterusnya, maka akan kita dapatkan rumus yang sama seperti ini. Maka kita simpulkan bahwa rumusnya itu adalah 2 pangkat N. Banyaknya himpunan bagian yang mungkin adalah 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N. N itu apa, Pak? N ini banyaknya anggota himpunan itu. Banyaknya anggota himpunan. Kalau banyaknya himpunannya tadi 1, anggotanya berarti N-nya 1. Berarti 2 pangkat 1. Kalau banyaknya anggota himpunannya 2, berarti N-nya 2. Berarti 2 pangkat 2. Kalau N-nya banyak anggota himpunannya 3 seperti yang C, maka N-nya 2 pangkat 3. Bisa ya, mengerti? Nah, kita lanjutkan sekarang. Bapak beri contoh dulu supaya kalian lebih paham. Jadi contohnya misalnya di sini kita ambil, tadi kan sampai C sudah ya. Misalnya Bapak punya himpunan D. Himpunan D misalnya anggotanya A, B, C, dan D. Nah, banyak anggotanya kan, N-nya ada berapa? Ada 4. Dari mana 4 nya? Itu 2, 3, 4. Maka banyak himpunan bagian yang mungkin. Bapak singkat ya, himpunan bagian yang mungkin. Itu kan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali. 2 kali 2 4. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Jadi jumlahnya ada 16 himpunan bagian. Berarti kalau kita disuruh menuliskan semuanya, kita tuliskan mulai dari yang anggotanya 0 dulu. 1, 0. Terus yang anggotanya 1. Ada A, ada B, yang anggotanya 1 lagi masih ada C. Kita lanjutkan D. Nah, sudah berapa? Sudah 5. Berarti masih 11. Yang anggotanya 2 sekarang. AB. Ya. Setelah itu AC. Setelah AC AD.
terus yang 2 B C, terus B D. Kalau dibalik pertanyaannya sekarang, kalau dibalik boleh nggak Pak? Kalau dibalik nggak boleh. Misalnya AB kan, terus kalian tulis lagi BA, itu kan sudah sama, itu sudah dihitung 1, jadi nggak usah lagi. Jadi BC, terakhir yang anggotanya 2 adalah C D. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti tinggal 5 lagi. Yang anggotanya 3. A, B, C. Gak boleh lagi ditulis BCA ya, pokoknya A, B, C satu aja. Kalau A, B, D boleh. Terus B, C, D. Tutup dulu. Satu lagi. A, C, D. Nah, yang terakhir dirinya sendiri. A, B, C, D. Ini D ya. Nah, jadi kan tadi 2 pangkat 4, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi pas jumlahnya 16. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Sesuaikan dengan perintahnya. Kalau disuruh menuliskan semuanya, berarti tuliskan ke 16-nya. Tapi kalau perintah soalnya tuliskan yang anggotanya cuma 1, berarti A. Ini berarti yang kalian tuliskan A, B, C, D. Kalau perintah soalnya tuliskan yang anggotanya 3, berarti A, B, C, A, B, D, B, C, D, A, C, D. Nah, kalau yang anggotanya 4 kan ini berarti disesuaikan dengan perintah soalnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya untuk himpunan bagian. Kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Sekarang adalah materinya hubungan antar himpunan. Nah, jadi ada beberapa hubungan antar himpunan yang akan kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama, hubungan antar himpunan yang pertama adalah himpunan saling lepas. Nah, apa itu himpunan saling lepas? Jadi dua himpunan itu dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota persekutuan. Nah, maksud anggota persekutuan di sini tidak ada anggota himpunannya itu yang sama antara himpunan A dan himpunan B, antara himpunan yang satu dengan himpunan yang kedua. Dia tidak ada yang sama. Contohnya A, anggotanya kan A, B, C, D, terus himpunan B, E, F, G. Nah, ini kan tidak ada yang sama. Maka A dan B itu dikatakan saling lepas karena tidak ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B. Dan sebaliknya tidak ada anggota himpunan B yang menjadi anggota himpunan A. Jadi dia saling lepas karena anggotanya tidak ada yang sama. Yang kedua, himpunan berpotongan atau tidak saling lepas. Nah, apalagi ini? Dua himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika A dan B itu mempunyai anggota persekutuan. Artinya dia mempunyai anggota yang sama, ada yang sama ya.
entah itu 1 atau 2 dan 3 atau banyak. Tetapi, nah ada syaratnya, tetapi masih ada anggota A yang bukan anggota B. Artinya enggak semua anggota A jadi anggota B, tapi ada yang samanya cuma beberapa aja, 1, 2 atau 3 mungkin ya. Dan anggota B, dan ada anggota B yang bukan anggota A. Nah, ada juga anggota B yang bukan anggota A. Contohnya seperti apa? Nah, ini. Himpunan A 2, 4, 6, 8. Himpunan B 2, 3, 5, 7. Nah, dua himpunan ini disebut berpotongan karena terdapat anggota A yang juga anggota himpunan B. Berapa itu? Yaitu angka 2. Nah, 2 ini kan ada di A, juga ada di B. Jadi dia dikatakan berpotongan. Bisa ya? Pahami maksudnya? Yang C atau yang ketiga itu himpunan yang sama. Dua himpunan dikatakan sama jika kedua himpunan mempunyai anggota yang tepat sama. Nah, contohnya A457, B745. Nah, ini kan tepat sama. Jadi himpunan A dan B disebut dua himpunan yang sama. Kenapa? Karena himpunan A dan B tadi mempunyai anggota yang tepat sama. Di A ada 4, di B ada 4, di A ada 5, di B ada 5, di A ada 7, di B juga ada 7. Jadi semuanya sama. Maka dia dikatakan himpunan yang sama. Yang terakhir ada himpunan ekuivalen. Nah, himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika banyaknya anggota A. Nah, sekarang ini banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Jadi anggotanya aja yang sama jumlahnya, bukan isinya. Banyaknya anggotanya itu. Contohnya A1, 2, 3, berarti kan ini ada 3. B, A, B, C juga ada 3. Jadi kan sama-sama 3. Maka himpunan A dan B ini dikatakan ekuivalen karena dia sama-sama 3 anggotanya. Nah, kalau dia sama-sama 4, misalnya sama-sama 5, itu dikatakan ekuivalen walaupun isinya ini enggak sama. Kan ini ada angka, yang ini huruf. Tapi jumlahnya anggotanya sama-sama 3, maka dia dikatakan ekuivalen. Jadi itu ada 4 macam himpunan, apa namanya tuh, 4 macam hubungan antar himpunan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi materi terakhir hari ini, yaitu tentang diagram Venn. Nah, cara yang memudahkan kita untuk menyatakan dan melihat hubungan antara beberapa himpunan adalah dengan menggunakan diagram atau gambar yang disebut dengan diagram Venn. Nah, jadi untuk pelajaran himpunan itu biasanya namanya diagram Venn. Nah, dalam membuat diagram Venn perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jadi ini langkah-langkah membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta atau S. Kemarin sudah kita bahas semesta di pelajaran sebelumnya. Biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang dan huruf S diletakkan di sisi sebelah kiri atas, di sudut kiri atas ya. Nah, jadi gambarnya nanti bayangannya kan sudah jelas pakai kotak persegi panjang. Di sisi sebelah kiri ada huruf S. Yang kedua, setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran. Jadi nanti ada lingkaran di dalam persegi panjang itu untuk menggambarkan himpunan lain yang sedang dibicarakan.
Yang ketiga, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan noktah atau titik. Nah, noktah itu adalah titik, misalnya titik hitam ya. Yang keempat, jika banyak anggota himpunan tak berhingga, maka masing-masing anggota himpunan tidak perlu digambarkan dengan suatu titik. Nah, itu kalau banyak, jadi tidak perlu digambarkan dengan suatu titik. Contohnya bagaimana? Contohnya kita lihat di sebelah. Nah, ini contohnya. Diketahui himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A adalah bilangan prima yang tidak lebih dari 10. Sedangkan himpunan B bilangan genap antara 1 dan 10. Nyatakan himpunan tersebut dalam diagram Venn. Nah, jadi nyatakan himpunan-himpunan yang tadi itu ada S, himpunan A, himpunan B ke dalam diagram Venn. Cara menjawabnya, kita tuliskan dulu S-nya. S-nya tadi ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 angka. Terus yang A itu adalah bilangan prima yang tidak lebih dari 10. Bilangan prima yang tidak lebih dari 10 berarti kan 2, 3, 5, 7. Ada 4 angka. Himpunan B adalah bilangan genap antara 1 dan 10. Genap antara 1 dan 10 berarti 2, 4, 6, 8. Nah, kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, jadi gambarnya seperti ini. Nah, tadi kan semesta katanya digambarkan dengan persegi panjang. Di sudut kiri atas ada huruf S yang melambangkan semestanya. Terus himpunan yang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran. Nah, di sini yang dibicarakan ada 2 himpunan. Ada himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A adalah bilangan prima yang tidak lebih dari 10. Kita tuliskan di dalamnya 2, 3, 5, 7. Nah, himpunan B adalah bilangan genap antara 1 dan 10. Anggotanya tadi 2, 4, 6, 8. Nah, ternyata di sini kan ada 2. Di himpunan A juga ada 2. Jadi 2 itu punya si A juga punya si B. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Dia menyatu. Nah, nyatu sebagian, terus 2-nya itu terletak di tengah-tengah. Jadi kalau kita perhatikan ke sini, 2 ini masuk ke lingkaran A. Kalau kita lihat lingkaran B, 2-nya juga masuk ke lingkaran B. Kenapa seperti itu? Karena si 2 ini punya A juga si punya B. Sedangkan 3, 5, 7 itu cuma punya A saja. Dan 2, 4, 6, 8 juga punya si B saja. Terus kenapa Pak 1, 9, dan 10 ini di luar? Nah, 1, 9, dan 10 ini kan tadi termasuk anggota semesta. 1, 9, 10. Dan dia tidak termasuk ke dalam A ataupun ke dalam B. Maka kita letakkan saja di luar lingkaran. Karena dia cuma punya si semesta ya. Jadi yang nggak masuk ke A dan B tetap di dalam semesta, yaitu di dalam kotak persegi panjang. Nah, jadi begitu untuk menggambarkan diagram Venn. Apakah diagram Venn-nya selalu seperti ini? Misalnya ada pertanyaan. Enggak. Ada diagram Venn lain. Misalnya ya, saya contohkan. Bisa aja nanti diagram Venn-nya itu ya seperti ini. Ada yang misah. Nah, ada juga yang misah. Nah, kenapa misah? Misalnya ya S-nya A, B,
C. Misalnya himpunan A-nya misalnya A, himpunan B-nya cuma B. Berarti kan di sini A, sini B, terus C-nya di semesta. Nah, bisa juga dia gambarnya terpisah, enggak selamanya harus bergabung seperti yang gambar pertama tadi. Nah, jadi mungkin itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Ada 3 materi tadi. Yang pertama himpunan bagian, yang kedua hubungan antar himpunan, yang ketiga diagram Venn. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Untuk penjelasan hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.